Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Satmawati SPDI. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi Akidah Akhlak kelas 9 mengenai qada dan qadar. Kompetensi dasar dibagi menjadi 4, yaitu 1. Menghayati adanya qada dan qadar sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menunjukkan perilaku tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menganalisis pengertian dalil atau bukti macam-macam dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. 4. Mengkomunikasikan hasil analisis, contoh dan ciri-ciri perilaku beriman kepada qada dan qadar. Indikator pencapaian kompetensi dibagi menjadi beberapa, antara lain: 1. Menghayati dan meyakini adanya qada dan qadar sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menunjukkan perilaku tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menjelaskan pengertian qada dan qadar. 4. Menunjukkan dalil tentang qada dan qadar. 5. Mengidentifikasi macam-macam takdir. 6. Mengidentifikasi contoh-contoh takdir. 7. Menganalisis perilaku beriman kepada qada dan qadar. 8. Mengkomunikasikan contoh-contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar. 9. Mengkomunikasikan ciri-ciri perilaku beriman kepada qada dan qadar. Pengertian qada dan qadar secara bahasa. Pengertian qada adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan, dan penciptaan. Secara istilah, qada adalah ketetapan, ketentuan, dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadar secara bahasa artinya kepastian, peraturan, dan ukuran. Qadar secara istilah adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perwujudan ketetapan qada terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman asali dan pastinya sesuai dengan iradahnya. Qadar sebagai pelaksanaan rencana qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paduan gabungan antara qada dan qadar disebut takdir. Takdir berlaku kepada semua makhluk hidup yang baik, yang telah, sedang, maupun yang akan terjadi. Orang yang beriman kepada qada dan qadar atau takdir adalah orang yang percaya dengan sepenuh hati bahwa ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar adanya. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib dipercaya sebagai bukti keyakinan terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tentang qada dan qadar berdasarkan Quran surah Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi: Ma asabah min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna salika alaihi yasir, yang artinya tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik musibah maupun kejadian lainnya, sudah ditetapkan oleh Allah dalam Lauh Mahfuz sebelum terjadi. Ayat ini
menegaskan konsep qada dan qadar, yaitu bahwa segala sesuatu sudah berada dalam ketentuan Allah dan tidak terjadi secara kebetulan. Dengan memahami ini, seorang mukmin diharapkan untuk bersikap tawakal, bersabar dalam menghadapi ujian, dan tidak berputus asa terhadap takdir yang telah ditetapkan. Macam-macam takdir. Takdir adalah peraduan gabungan antara qada dan qadar. Takdir merupakan ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya sesuai kadar atau ukurannya masing-masing. Segala peristiwa yang terjadi di alam semesta ini yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa diprotes atau ditolak siapapun. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu satu, takdir mubram, yaitu yang tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Takdir mubram sifatnya paten atau sudah baku, sehingga manusia tinggal menunggu dan menjalankan saat takdir itu datang. Semua itu tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. 2. Takdir mu'allaq, yaitu takdir yang masih dapat diusahakan oleh manusia. Takdir mu'allaq sifatnya fleksibel atau belum baku, alias masih dapat diusahakan, sehingga manusia dapat merubah takdir atau nasibnya. Contoh qada dan qadar. Contoh qada ketika gempa bumi dahsyat merenggut banyak nyawa akibat reruntuhan bangunan dan pohon tumbang. Namun seorang kakek rentaian tak bisa berjalan selamat meski tertimpa reruntuhan rumahnya selama sehari semalam. Langit-langit kamarnya tidak hancur total, memberinya ruang untuk bernapas. Sementara banyak yang lebih mudah meninggal, kakek itu tetap hidup karena takdir Allah yang belum menjemputnya. Contoh qadar ketika Bu Ani adalah sosok ibu dan istri yang mandiri. Saat suaminya sakit asam urat dan tidak bisa bekerja, ia tetap semangat mencari nafkah untuk keluarganya. Dengan 4 anak yang masih sekolah, Bu Ani membuka usaha catering kecil-kecilan dibantu anak-anaknya. Lambat laun usahanya berkembang pesat hingga memiliki beberapa karyawan. Berkat kerja keras dan doa, suaminya akhirnya sembuh dan ikut membantu usaha catering yang kini terkenal di kotanya. Perilaku beriman kepada qada dan qadar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa selayaknya memiliki keimanan kepada rukun Islam secara utuh. Perilaku-perilaku itu dilakukan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku-perilaku itu dibagi menjadi beberapa, yaitu 1. Ikhtiar, berusaha sungguh-sungguh sebelum menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takdir terbaik tetap dalam kehendaknya. 2. Tawakal, setelah berusaha serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia memiliki keterbatasan. Perilaku beriman kepada qada dan qadar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa selayaknya memiliki keimanan kepada rukun Islam secara utuh. Perilaku-perilaku itu dilakukan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku-perilaku itu dibagi menjadi beberapa, yaitu
1. Ikhtiar, berusaha sungguh-sungguh sebelum menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takdir terbaik tetap dalam kehendaknya. 2. Tawakal, setelah berusaha serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia memiliki keterbatasan. 3. Syukur, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa keberkahan, sedangkan kufur mendatangkan azab. 4. Takwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sebagai tanda kepatuhan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Qanaah, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas tanpa membandingkan diri dengan orang lain. 6. Sabar, menghadapi cobaan dengan keteguhan hati dan tidak tergoda oleh kesenangan dunia yang berlebihan. Dengan sikap ini, seorang dapat hidup lebih tenang, menerima takdir dengan lapang dada, dan meraih keberkahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.